siang teman-teman. Saya selaku moderator dari kelompok 3 dan sebelah saya Feni selaku laki-laki. Ya, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk memperkenalkan dan presentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Adriani sebagai materi pertama. Perkenalkan, nama saya Kirus Maria sebagai materi kedua. Saya sebagai Lambana sebagai materi ketiga. Baik, pertanyaan soal dari kami untuk presentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, pengertian klasifikasi media pembelajaran. Dalam perjalanannya, Cecep dan Bambang 2011 menyatakan perkembangan media pembelajaran mengikuti arus perkembangan teknologi. Hal itu menyebabkan kepala teknik berupaya mengembangkan media pembelajaran secara masif atau kuat dalam berbagai jenis dan bentuk sesuai dengan ciri dan karakteristiknya. Klasifikasi diartikan sebagai penyusunan bersistem, kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Sedangkan media merupakan alat atau prasarana menurut KBBI tahun 2021. Jadi, klasifikasi media merupakan alat klasifikasi media pembelajaran dapat diartikan sebagai pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu pendidik dalam menggunakan media dalam proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Kemudian bagian B, komponen media pembelajaran. Istilah komponen tidak terlalu familiar dalam berbagai pembahasan tentang media pembelajaran. Namun dari Emko 2011 dan Karwati dan Juni Priyansa 2019 menyebutnya sebagai perangkat media pembelajaran. Perangkat media pembelajaran adalah material, equipment, hardware, dan software. Material atau bahan adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk membuat pesan yang akan disampaikan kepada audiens dengan menggunakan peralatan yang belum menyampaikan kepada audiens dengan menggunakan peralatan tertentu atau wujud bendanya sendiri. Kemudian, equipment atau peralatan adalah suatu yang dipakai untuk memindahkan atau menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh material kepada audiens. Kemudian, software ialah pesan yang disampaikan dalam material, sedangkan hardware adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah digunakan di dalam material untuk dikirim kepada audiens. Yang ketiga, karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan pemakaian karakteristik jenis media. Terdapat 5 model klasifikasi, yaitu Sharp, Gartner, Allen, Berlitz, dan Tinggi, dan terakhir dalam dari Emko 2011. Yaitu yang pertama menurut Sharp, media digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan media sederhana. Kemudian yang kedua menurut Gartner, media diklasifikasi menjadi 7 kelompok, yaitu benda yang didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin cuaca. Kemudian yang ketiga menurut Allen, terdapat 9 kelompok media, yaitu yang pertama visual media, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. Kemudian yang keempat menurut Berlitz dan Juli, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafik, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Kemudian yang terakhir menurut Ibrahim, media dikelompokkan berdasarkan ukuran dan kompleks tidaknya alat atau perlengkapannya atas 5 kelompok, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi,
audio, proyeksi, video, dan komputer. Dari beberapa pengelompokan media yang sempat ada 5 kategori media pembelajaran dalam Setiosari dan Sipabuden 2005, yakni yang pertama berdasarkan ciri fisik. Berdasarkan ciri fisik dan definisinya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu media pembelajaran berdimensi, media pembelajaran 3 dimensi, media pandang diam, dan media pandang gerak. Kemudian menurut Gerlach Tinggi, dikelompokkan berdasarkan ciri fisik menjadi 8 tipe, yaitu real object dan model, yaitu media dari benda atau model sebenarnya. Kemudian printed verbal berupa media presentasi verbal tercetak, merupakan kata-kata yang diproyeksi melalui film, bingkai atau slide, dan papan template. Kemudian yang ketiga, printed visual adalah media visual cetak seperti bahan presentasi grafis, bagan, peta, grafik, diagram, lukisan, dan kartun. Kemudian yang keempat, still picture atau potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang dapat dipresentasikan melalui buku, film rangkai, dan majalah. Kemudian yang kelima, model picture, yaitu film atau video tape dari pemotretan atau perekaman benda atau kejadian sebenarnya maupun film dari permohonan gambar. Kemudian yang keenam, audio recorder, yaitu rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara musik. Kemudian program indication, terkenal pula dengan istilah pengajaran program, yaitu segmen dari informasi baik verbal, visual atau audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respon dari pembelajar. Kemudian yang terakhir, simulation adalah peniruan situasi atau proses yang disengaja dirancang untuk mendekati dan menyerupai kejadian dan keadaan sebenarnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan unsur pokoknya. Berdasarkan unsur pokoknya, media presentasi pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Menurut Suemat dan Hamsan tahun 2005, menjadikan 10. Yang pertama, media audio. Media yang menghasilkan bunyi, contohnya audio kaset, tape record, dan radio. Yang kedua, media visual berdimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga, media audiovisual. Media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu media. Yang keempat, media audio visual. Penggunaan segala kemampuan audio dan visual di dalam kelas, seperti televisi, videotape atau kaset, record, dan film. Yang keempat, yang kelima, media audio still visual. Media lengkap kecuali penampilan motion atau gerainya tidak ada, seperti sound film trip, sound slide, dan rekaman still pada televisi. Yang keenam, media audio semi motion. Media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh yang nyata. Contohnya printing dan recorded printing. Yang ketujuh, media motion visual, yaitu silent film atau film bisu dan blok film. Yang kedelapan, media still visual, yaitu gambar, slide, film strip, OHP, dan transparansi. Yang kesembilan, media audio, yaitu telepon, audio recorder, dan audio disc. Yang ke-10, media cetak, yaitu media yang hanya menampilkan informasi yang berupa simbol-simbol tertentu saja dan berupa alfanumerik seperti buku, modul, majalah, dan lain-lain. Menurut Bretz dan Briggs tahun 1971, klasifikasi media
digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, media audio berfungsi untuk menyeluruhkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Yang kedua, media audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Yang ketiga, media serbanika. Media serbanika merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Yang keempat, media visual, media yang mengandalkan iklan terlihat. Menurut Anderson tahun 1976 mengelompokkan media menjadi 10 golongan sebagai berikut. Yang pertama, audio kaset, siaran radio, CD, telepon. Yang kedua, cetak buku pelajaran, modul, brosur, dan gambar. Yang ketiga, audio cetak, kaset, audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat, proyeksi visual yang overhead, transparansi atau OHD, film bingkai atau slide. Yang kelima, proyeksi audiovisual yang film bingkai atau slide bersuara. Yang keenam, visual gerak film bisu. Yang ketujuh, audio visual gerak film gerak bersuara, video LCD dan televisi. Yang kedelapan, objek fisik benda nyata, model spesimen. Yang ke-9, manusia dan lingkungan buruk, pustakawan laboran. Yang ke-10, komputer dan CBL. Yang ketiga yaitu berdasarkan pengalaman belajar. Menurut Edgar Gale dalam bukunya berjudul Audio Visual Method in Teaching, mengelompokkan media pembelajaran berdasarkan jenjang pengalaman yang diperoleh pembelajar. Yang kedua, menurut Thomas dan Mustiono dalam tahun 2009, klasifikasi media pembelajaran ada 3 kelompok. Yang pertama, pengalaman melalui informasi verbal. Yang kedua, pengalaman melalui media nyata. Yang ketiga, pengalaman melalui media tiruan berupa tiruan atau model dari suatu objek. Yang keempat, berdasarkan penggunaan. Berdasarkan penggunaan dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, media yang dikelompokkan berdasarkan jumlah pengguna. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaannya. Yang kelima, berdasarkan cara penggunaannya. Media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, media tradisional atau konvensional. Yang kedua, media modern atau konteks. Yang ketiga, ruang kelas otomatis. Yang keempat, sistem proyeksi berganda. Dan yang kelima, sistem interkomunikasi. Kemudian yang berikutnya berdasarkan hierarki manfaat media. Menurut Winjan, media pembelajaran dapat pula digolongkan berdasarkan hierarki pemanfaatannya dalam pembelajaran. Secara garis besar, media pembelajaran sendiri diklasifikasikan menjadi 4 kelompok penting, diantaranya yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audio visual, dan yang keempat multimedia. Yang pertama, media visual. Media yang penyampaian pesannya terfokus melalui indera penglihatan. Jenis media ini merupakan salah satu media yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas, contohnya seperti menampilkan materi dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Yang kedua, media audio. Jenis media dalam kelompok ini adalah berupa pesan yang disampaikan atau dituangkan ke dalam simbol-simbol auditif, baik verbal maupun non-verbal, yang melibatkan rangsangan dan pendengaran. Yang ketiga, media audio visual. Media instruksional modern yang dapat dilihat dan didengar, contohnya seperti TV, laptop, dan HP. Media audio visual juga dibagi menjadi 2, yaitu media visual murni dan tidak murni. Yang keempat, multimedia. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penggunaan
media baik yang bersifat visual, audio dan audio visual bisa dilakukan bersama-sama atau serentak melalui satu alat yang disebut multimedia. Multimedia juga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran karena dapat memudahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Berikutnya peran media pembelajaran. Dari beberapa pemaparan sebelumnya sudah memberi gambaran yang sangat jelas tentang betapa pentingnya media dalam pembelajaran, karena media memiliki peran dalam membentuk kualitas pembelajaran. Beberapa ahli juga memaparkan beberapa peranan media dalam pembelajaran antara lain yang menyatakan bahwa peranan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera kognitif. Berikutnya, sumber karya Putra DPK juga menyebutkan ada beberapa peranan media pembelajaran dalam proses belajar. Yang pertama, mahasiswa mampu memiliki kemampuan menangkap pembelajaran dengan baik. Yang kedua, media membangkitkan keinginan dan minat mahasiswa untuk belajar. Kemudian yang terakhir, media memiliki kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam cara disesuaikan dengan keperluan dan bagaimana. Yang presentasi singkat dari kelompok 3 itu saya buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin berkomentar. Ya, silakan bagi yang bertanya. Resti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya ingin tanyakan juga, bisakah teman-teman memberikan contoh media yang dapat membangkitkan keinginan dan niat mahasiswa untuk belajar? Terima kasih. Ya, bisa diulang pertanyaannya. Bisakah teman-teman memberikan contoh media yang dapat membangkitkan keinginan dan minat mahasiswa untuk belajar?
Ya, silakan. minat dan motivasi. Minat dan minat. Bisa. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Sebelumnya nama saya Kusebut Nurdianto. Saya ingin tanyakan di sini, berikan contoh tentang media visual dua dimensi dan media visual tiga dimensi. Contohnya tadi. Siapa yang mau bertanya? Yang mau? Nah, silakan yang mau bertanya sebelum saya tutup isi tanya jawabnya. Tidak ada. Saya persilakan saudara ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana peranan media dalam menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan proses. Bagaimana peranan media dalam menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan proses. Silakan kepada tiga menjawab. Bisa. Bagaimana peranan media dalam menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep. Baik, saya akan mencoba pertanyaan dari Resti. Contoh media yang dapat mengingatkan
webinar mahasiswa untuk belajar. Bisa melalui media visual yaitu video pembelajaran, misalnya video edukatif dengan animasi menarik, demonstrasi atau simulasi yang dapat membantu mahasiswa menghadapi konsep yang kompleks dan lebih mudah untuk menyenangkan. Bisa juga melalui media audio yaitu podcast edukasi. Kemudian bisa juga menggunakan media interaktif dengan simulasi dan game edukasi atau platform pembelajaran online. Bisa juga melalui media sosial yaitu belajar online, webinar atau live streaming. Sekian. Bagaimana dari sudah jelas? Sudah jelas? Kenapa? Wis Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Chris. Contoh tentang media visual 2 dimensi dan 3 dimensi. Media visual 2 dimensi yaitu gambar, contohnya lukisan, sketsa, foto, poster, grafik, diagram, peta, kartun, dan komik. Yang kedua, video. Bisa berupa film, animasi, video pendek, video pembelajaran. Yang ketiga, presentasi. Bisa berupa slide, PowerPoint, Prezi, dan Canva. Terus, media visual 3 dimensi itu objek nyata, contohnya patung, model, diorama, boneka, miniatur, dan replika. Yang kedua, objek digital, yaitu model 3 dimensi, animasi 3 dimensi, dan hologram. Bagaimana saudara Chris? Jelas. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Widi. Yang pertanyaannya, bagaimana kerja media dalam menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep. Media pembelajaran dapat menyajikan informasi dalam berbagai format seperti visual, audio, dan interaktif yang membantu mahasiswa memahami konsep dengan lebih baik dari berbagai sudut. Contohnya, video animasi dapat memvisualisasikan proses yang kompleks, infografis dapat meringkas informasi yang rumit, dan simulasi dapat memungkinkan mahasiswa bereksperimen dengan konsep secara langsung. Sekian. Bagaimana saudara Widi? Sudah jelas? Saya buka sesi kedua, sesi 3 penanya. Silakan, masih ada yang mau bertanya. Ya, silakan saudari Estina. Baik, pertanyaan saya, kenapa perlu klasifikasi dalam media pembelajaran?
Ya, silakan lagi kalau masih ada yang mau bertanya. Bisa lanjut. Ya, ini silakan. Terima kasih atas yang saya ingin adalah bagaimana cara media menghubungkan yang nyata dan yang nyata. Diulang pertanyaan. Bagaimana cara media menghubungkan yang nyata dan yang Yang nyata dengan tidak nyata. Ya, satu pertanyaan lagi. Silakan saudari Dinda. Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, silakan yang tiga pertanyaan. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Tika. Mengapa perlu klasifikasi dalam media pembelajaran? Dalam perjalanannya, perkembangan media pembelajaran mengikuti arus perkembangan teknologi. Hal ini menyebabkan para pendidik berupaya menemukan konsep dan format media pembelajaran yang baru dikembangkan secara masif atau luas ke dalam berbagai jenis dan bentuk sesuai dengan ciri dan karakteristiknya. Oleh karena itu, para praktisi pendidikan melakukan upaya pengelompokan media pembelajaran sehingga terbentuklah klasifikasi media pembelajaran yang menjadi panduan bagi pendidik dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana saudara Istika? Iya. Sudah jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Bagaimana cara menemukan yang nyata dengan tidak nyata, yaitu dengan visualisasi. Media dapat memvisualisasikan konsep abstrak, ide dan fenomena yang tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata telanjang. Contohnya, animasi dan simulasi komputer dapat digunakan untuk menggambarkan proses ilmiah yang kompleks seperti fotosintesis atau pergerakan planet. Ilustrasi dan gambar dapat membantu menjelaskan konsep abstrak seperti cinta, demokrasi, dan Bagaimana saudara ini? Sudah jelas kalau mungkin masih ada teman-teman yang mengatakan. Baik, kita
Iya. Selaku. Iya. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.